cucu Bung Hatta menggugat Pak Jokowi karena melantik para pejabat kepala daerah. 88 pejabat atau PJ yang digugat ke PT UN. Mengapa ini terjadi? Apakah karena ingin menyelamatkan demokrasi atau ya ini tidak benar atau memang hanya sebatas legal formal? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. PJ Kepala Daerah, PJ Bupati, Wali Kota, dan Gubernur digugat oleh cucu Bung Hatta. Wow, ini serius. Dalam artian ada sebuah perhatian besar dari founding fathers kita. Apa yang diinginkan dan mengapa berani menggugat Pak Jokowi? Ayo kita baca di beberapa media dan nanti kita kupas dan kita analisa bagaimana jalan keluarnya. Pertama kita baca di republika.go. Cucu Bung Hatta dan kawan-kawan gugat Jokowi ke PT UN soal pelantikan 88 PJ kepala daerah. Oh, ini judul yang sangat memukau. Kemudian di Kap News, cucu Bung Hatta gugat Jokowi. Ada apa? Pertanyaan yang, kok sampai menggugat ya? Kemudian kalau kita melihat di Kompas, cucu Bung Hatta dan kawan-kawan gugat Jokowi dan Mendagri minta pelantikan 88 PJ kepala daerah batal. Pilih yang mana kalian? Oke, kita pilih yang Kompas. Cucu Bung Hatta dan kawan-kawan gugat Jokowi dan Mendagri pelantikan 88 PJ kepala daerah batal. Ini ada di kompas.com Jakarta. Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian digugat sejumlah warga sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta per Senin, maksudnya per Senin kemarin. Dalam perkara 422-G-TF-2022 PT UN Jakarta. Dikutip situs resmi PT UN Jakarta, para penggugat diantaranya Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Suci Fitriah Tanjung, Ardhito Harinugroho, dan Lili Sulistyo. Ada pula nama cucu Muhammad Hatta, Gustika Fardani Yusuf dalam daftar penggugat. Oh, ini cucu Bung Hatta itu namanya Gustika Fardani Yusuf. Jadi namanya tidak kaleng-kaleng. Para penggugat menilai tindak atau bertindaknya omission Jokowi sebagai tergugat pertama untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan pengangkatan PJ kepala daerah merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah. Wow, perbuatan melawan hukum. Ini karena negara kita adalah negara hukum. Sebab penerbitan peraturan pelaksanaan itu seharusnya merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tepatnya pasal 201 dan 205. Juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU strip 19/2021 dan nomor 15/PUU strip 20 Romawi/2022. Para penggugat meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan Presiden melakukan serangkaian tindakan pemerintahan untuk menerbitkan peraturan pelaksana itu. Di sisi lain, para penggugat meminta agar diangkat dan dilantiknya 7 PJ Gubernur, 16 PJ Wali Kota, dan 65 PJ Bupati oleh Jokowi dan Tito pada 12 Mei sampai 25 November 2022 yang dianggap berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan,
dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan. Ngeri kan? Mereka juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta menyatakan pengangkatan dan pelantikan total 88 PJ kepala daerah tersebut batal atau tidak sah. Hal itu karena pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan tanpa lebih dulu menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan PJ kepala daerah sebagaimana dimandatkan UU Pilkada dan putusan MK tadi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang dilakukan oleh salah satunya adalah cucu dari Bung Hatta, Gustika Fardani Yusuf, dan beberapa NGO, LSM yang atau mempunyai kepedulian terhadap pemilu. Gustika Fardani Yusuf pada kesempatan ini pasti langsung famous karena ada istilah cucu Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Jadi siapapun itu pasti akan, oh ini kok berani menggugat. Pasti tidak sembarangan. Apalagi ketika diketahui, oh ini cucu Bung Hatta. Kalau begitu terkait dengan konstitusi sangat diperlukan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau melihat dari judul, itu sangat menarik. Bahwa menggugat Jokowi dan Mendagri, minta pelantikan 88 PJ kepala daerah itu batal. Itu hal yang substansial. Dalam artian, di sini adalah mekanisme yang diprotesnya. Meskipun mungkin kalau berbicara substansi demokrasi mungkin agak berbeda. Yang disampaikan oleh teman-teman bersama Gustika Fardani Yusuf itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian ketika tidak menjalankan amanah. Perbuatan melawan hukum itu maksudnya oleh pejabat mereka cuma meminta PT UN Jakarta menyatakan pengangkatan dan pelantikan itu batal dan tidak sah karena bertentangan tanpa lebih dahulu menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan. Tapi di sini substansinya ya karena memang ini di PT UN ya. Jadi yang di PT UN itu yang diprotes itu adalah prosesnya, yang tidak mengikuti perintah dari amanah Undang-Undang Pilkada dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait yang seharusnya Pak Presiden itu sebelum mengangkat menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan PJ kepala daerah. Itu yang menjadi concern dari teman-teman tadi. Tapi di sini tidak dibahas tentang apakah masa jabatan, misalkan taruhlah tadi kan diceritakan 12 pada 12 Mei sampai tentunya 12 Mei 2022 ya sampai taruhlah 27 November 2024 itu kan waktu yang panjang. Di sini tidak dibahas terkait dengan mekanisme, hanya mekanisme pengangkatan saja. Kalau menurut saya sih lebih baik teman-teman juga kalau ngomong penggugatan Gustika Fardani Yusuf dan teman-teman Perludem, Walhi dan lainnya, kalau berbicara menggugat sekalian yang serius dalam artian substansinya. Karena ada bukan beberapa saja, pajak PJ yang dilantik itu tanpa proses election, pemilu, pilkada. Nah, ini kan hal yang substansi dalam demokrasi prosedural yang ada di negeri ini seharusnya dipenuhi. Bisa-bisa nanti ada terulang lagi para pejabat yang
mereka menikmati sebagai kepala daerah, coba bayangkan 2 tahun lebih sebelumnya tanpa harus ada proses. Maksudnya meyakinkan rakyat, tapi penunjukan. Ini yang seharusnya menurut saya malah lebih menjadi titik poin dari PT UN tadi. Semoga saja Gustika Fardani Yusuf dan teman-teman Perludem, begitu juga Walhi, masih memberikan kesempatan untuk secara substansial, kalau memang menggugat, itu kemudian ada perhatian kepada substansi perkara. Ya, kalau di sini yang disampaikan Gustika Fardani Yusuf dan teman-teman itu tadi kan, Pak Presiden, Pak Tito Karnavian melanggar hukum karena menyalahgunakan. Maksudnya dia itu merupakan perbuatan melawan hukum karena kegiatannya itu adalah yang seharusnya tidak dilakukan. Kepala daerah itu seharusnya kan memang dipilih oleh rakyat pada hari ini. Tapi ini terjadi pada kesempatan ini. Dan yang diprotes itu, mengapa ini dalam bahasanya itu, mengapa perintah undang-undang pilkada dan perintah keputusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan. Sehingga kalau menurut saya ini bisa lebih serius. Mungkin ada yang bertanya, loh, Mas Agus nggak setuju ya dengan pejabat itu? Ya, itu kan wilayah penguasa ya, untuk mengangkat atau tidak ya. Tapi bahwa pasti ada pro dan kontra, dan sebagian yang kontra itu akan berpikir, enak ya jadi kepala daerah tanpa ikut pemilu. Dan itu pendapat orang lain. Mungkin dari sisi sang kepala daerah yang terpilih dan dilantik menjadi PJ, ini loh, diriku menjadi PJ tanpa harus ikut pemilu. Dan kemudian agak besar kepala sedikit di hadapan orang lain, itu bahaya. Dan mungkin perlu ada perbandingan bagaimana kinerja di antara mereka. Jadi supaya tidak ada semacam perbedaan cara memberikan solusi bagi kepala daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung, yang satunya merupakan pejabat kepala daerah. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Perbuatan melawan hukum itu menurut saya yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sangat substantif, dan meskipun secara jawaban solusi ya gampang, diterbitkan saja yang namanya kebutuhan mengarah ke sana. Apa kebutuhannya? Yaitu menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan PJ kepala daerah sebagaimana undang-undang pilkada dan putusan MK. Itu sudah selesai. Masalahnya adalah Pak Jokowi, Pak Tito bersedia enggak, sudah terlanjur mengangkat mereka menjadi PJ. Biasanya itu kan gengsi, itu bisa menjadikan seseorang untuk bersikukuh terhadap pendapatnya meskipun publik mengatakan itu salah. Ini masalah besar kalau terjadi. Jadi tuntutan cucu Bung Hatta sederhana, menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan PJ kepala daerah sebagaimana rekomendasi Undang-Undang Pilkada dan putusan MK. Kalau menurut saya lebih dari itu harus kita melihat secara seksama bagaimana para kepala daerah yang belum sampai 5 tahun kemudian di PJ itu kan trouble. Begitu juga kepala daerah yang sudah selesai 5 tahun di PJ, akhirnya nanti mereka membandingkan di kilo dan agak-agak sombong begitu. Dan itu memberikan catatan yang tidak baik terhadap dunia demokrasi kita. Bisa-bisa nanti bukan kepala daerah, para birokrat yang ada menggunakan berbagai cara supaya bisa dilantik menjadi
PJ kepala daerah. Dan akhirnya kalau itu terjadi tanpa melihat potensi atau tanpa melihat kemampuan yang dia miliki, maka akan membuat catatan yang tidak baik dalam membangun demokrasi di negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.